Assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali bersama channel kami, MZ Explorer. Hari ini kita akan belajar pada materi kelas 9, dengan judul Meraih Berkah dengan Sikap Jujur dalam Muamalah. Adapun materinya terdapat dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 17. Mari kita awali pelajaran kita dengan membaca doa. Adapun kompetensi dasar materi kita hari ini adalah 1. Menerima kebenaran isi Al-Quran tentang jujur. 2. Mengamalkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. 3. Memahami isi kandungan Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 17 tentang jujur dalam muamalah. 4. Mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 17 secara baik dan benar. Indikator pencapaian. 1. Membacakan surat Al-Mutaffifin 1 sampai dengan 17 secara tartil. 2. Menerjemah surat Al-Mutaffifin 1 sampai dengan 17 dengan benar. 3. Menganalisis isi kandungan surat Al-Mutaffifin 1 sampai dengan 17 tentang sikap jujur dalam muamalah. 4. Menyimpulkan isi kandungan surat Al-Mutaffifin 1 sampai dengan 17 tentang sikap jujur dalam muamalah. 5. Menghubungkan isi kandungan surat Al-Mutaffifin 1 sampai dengan 17 tentang jujur dalam muamalah dengan fenomena sosial. Pentingkah sikap jujur? Salah satu sifat yang diharuskan dimiliki oleh semua muslim adalah kejujuran. Sikap jujur menjadi penting dalam kehidupan untuk membentuk pribadi seseorang agar dapat dipercaya oleh siapapun. Sifat jujur memiliki beberapa manfaat yang amat penting dalam kehidupan, di antaranya sebagai berikut. 1. Tidak merasa terbebani. 2. Meningkatkan sikap percaya diri. 3. Dihargai dan disukai oleh orang lain. 4. Dapat mengangkat harkat dan martabat serta wibawa dan kepribadiannya. 5. Merasa selalu sangat dekat dengan Allah Sang Pencipta. Jujur itu sikap Rasulullah. Nabi dan Rasul merupakan manusia pilihan Allah yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Sebagai manusia terpilih, Allah menjaga Nabi dan Rasul dengan sifat yang baik agar menjadi contoh bagi para pengikutnya dan suri tauladan bagi manusia. Sifat yang wajib bagi Rasul agar kita bisa mencontohkan akhlak maupun perbuatannya yang baik dan terpuji yaitu 1. Sidik artinya jujur atau terpercaya. 2. Amanah artinya dapat dipercaya. 3. Tablik artinya menyampaikan. 4. Fatanah artinya cerdik atau pandai. Adapun materinya terdapat dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 17. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Yaitu, orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan Liyaumin 'azim. pada suatu hari yang besar, Yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. yaitu pada hari ketika semua orang dibangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijjin.
وما أدراك ما سجين Dan tahukah engkau apakah sijin itu? كتاب مرقوم Yaitu kitab yang berisi catatan amalan. ويل يومئذ للمكذبين Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. الذين يكذبون بيوم الدين Yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu, kecuali orang-orang yang melampaui batas dan berdosa. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Allah Tuhannya. ثم إنهم لصالو الجحيم Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون Kemudian, dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan. Isi kandungan surat Al-Mutaffifin surat 83 ayat 1 sampai dengan 17. Surat Al-Mutaffifin adalah ancaman bagi mereka yang suka menipu dan mengambil hak orang lain, serta ancaman bagi orang-orang kafir yang suka mengejek dan menghina orang-orang beriman. Ayat 1 sampai dengan 6, Allah memulai surat dengan ancaman bagi orang-orang yang curang dalam timbangan dengan kalimat wail, artinya celakalah, isyarat bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih, yaitu orang-orang yang jika menerima takaran mereka minta ditambah tetapi jika mereka menimbang atau menakar mereka mengurangi takaran. Merekalah orang-orang yang curang dalam jual beli, mereka tidak beriman dengan adanya hari kiamat, hari kebangkitan, hari mahsyar, hari yang sangat dahsyat, di mana pada hari itu akan dipertanggungjawabkan atas segala apa yang diperbuat. Mengurangi takaran atau timbangan meskipun sedikit tetapi diulang-ulang merupakan perbuatan yang sangat dimurkai Allah, karena merupakan perbuatan korupsi atau mengambil hak orang lain yang dicurangi. Ayat 7 sampai dengan 17. Allah menjelaskan bahwa catatan perbuatan orang-orang durhaka terdapat dalam daftar keburukan dan disimpan dalam buku khusus bernama Sijin, yaitu kumpulan buku-buku para setan dan orang-orang kafir. Mereka itulah yang mendustakan para rasul dan risalahnya. Selanjutnya Allah menjelaskan mengapa mereka mengejek Al-Quran, antara lain karena banyaknya dosa yang menutup hati mereka, sehingga mereka tidak mau menerima kebenaran dan kebaikan. Oleh sebab itu mereka jauh dari rahmat Allah sehingga kelak dilemparkan ke dalam api neraka yang paling bawah, dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan. Sifat-sifat pendusta. Sifat pendusta dalam surat Al-Mutaffifin, surat ke-83 ayat 1 sampai dengan 17. 1. Mutat, melampaui batas dan melanggar hukum-hukum Allah. 2. Atsim, bergelimang dosa dengan mengonsumsi barang haram, berbicara bohong, mengkhianati amanah, dan lain sebagainya. 3. Jika dibacakan Al-Quran, mereka mengatakan bahwa itu hanya dongeng orang-orang terdahulu, bukan wahyu dari Allah.
Apa yang bisa kita pahami dari gambar berikut bila dikaitkan dengan Al-Mutaffifin? Perhatikan baik-baik, dan jelaskan apa yang dapat siswa dan siswi dapat pahami dari gambar berikut, kemudian jelaskan satu persatu di buku latihan dan serahkan kepada Bapak pada pertemuan pekan ini. Indikator sikap jujur diantaranya yaitu, 1. Berkata benar apapun yang terjadi. 2. Sesuai antara pikiran, perkataan dan perbuatan. 3. Mempercayai dan membenarkan ajaran Allah dan Rasul-Nya. 4. Taat perintah Allah dan Rasul-Nya. 5. Menepati janji. 6. Amanah, dapat dipercaya. Adapun adab dan etika dalam bermuamalah. 1. Hindari egois, sombong, dan serakah. 2. Hargai dan hormati hak orang lain. 3. Bekerja sama saat susah dan senang. 4. Patuhi peraturan dalam setiap perjanjian. 5. Tidak menipu atau bohong. 6. Pahami setiap transaksi yang dilakukan. 7. Hindari transaksi yang tidak sesuai dengan syariat Islam. 8. Memberi toleransi bagi yang kesulitan membayar hutang. 9. Tidak menjual barang yang dilarang. 10. Pakailah alat ukur atau timbangan yang benar. Dalil-dalil perintah jujur. 1. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 17. 2. Quran Surat Al-Ahzab ayat 70. 3. Quran Surat Al-An'am ayat 152. Kesimpulan. Jujur merupakan salah satu sifat yang dimiliki Rasulullah sejak kecil, sehingga beliau mendapat kepercayaan dari para pemuka Quraisy yang memiliki keyakinan berbeda. Rasulullah mendapat kehormatan meletakkan Hajar Aswad yang dimuliakan, karena semua orang percaya Nabi Muhammad tidak pernah berkata bohong selama hidupnya. Dalam berdagang pun Rasulullah selalu menerapkan prinsip kejujuran, sehingga beliau dipercaya menjalankan barang dagangan Khadijah, saudagar kaya yang akhirnya menjadi istrinya. Bentuk jujur beragam, ada jujur dalam niat, ucapan, tindakan, jujur dalam perjanjian, jujur dalam muamalah, jujur dalam pengalaman agama. Kali ini kita membahas tentang jujur dalam bermuamalah. Muamalah adalah hubungan manusia dengan manusia lain yang diatur oleh syariat Islam, dalam interaksi sosial seperti ekonomi, sosial dan politik. Penerapan sikap jujur dalam muamalah antara lain, tidak pernah menipu, memalsukan, dan berkhianat kepada siapapun. Terima kasih, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua.